Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita telah memasuki edisi 12. Pada edisi ini kita akan berbicara mengenai ismun munsarif lawan ismun ghairu munsarif. Istilah-istilah ini sebetulnya sudah dikenalkan pada edisi-edisi sebelumnya. Pada edisi ini kita mau menajamkan pemahaman tentang dua konsep ini, ismun munsarifun lawan ismun ghairu munsarifin. Mari kita mulai dari ismun munsarifun. Munsarifun artinya bertanwin. Ismun itu kata benda atau kata sifat. Kata benda atau kata sifat itu termasuk dalam kategori ismun. Jadi ismun munsarifun adalah kata benda atau kata sifat yang bertanwin. Kata benda atau kata sifat yang bertanwin. Misalnya waladun. Waladun itu seorang anak laki-laki, kata benda, dia bertanwin. Muhammadun itu Muhammad. Muhammad itu kata benda, bertanwin. Bintun seorang anak perempuan, kata benda ini, bertanwin. Tawilun ini kata sifat, artinya panjang, dia bertanwin. Tawilatun ini juga kata sifat. Tawilatun itu bentuk muannats dari tawilun, artinya tinggi atau panjang. Kemudian kita lihat ismun ghairu munsarifin, isim ghairu munsarif. Isim ghairu munsarif adalah kata benda atau kata sifat yang tidak bertanwin. Contoh, imranu. Ini kata benda, nama orang ini, Imranu. Ini kata benda yang tidak bertanwin. Marwanu, kata benda yang tidak bertanwin, ia juga sebuah nama. Kaslanu, ini kata sifat yang tidak bertanwin, artinya malas. Ghadbanu, ini kata sifat yang tidak bertanwin, artinya marah. Kemudian kita fokus ke kata benda munsarif. Kata benda bertanwin menurut gender. Kita mau melihat kata benda munsarif dari sudut gender. Gender itu apa? Gender itu jenis kelamin dalam tata bahasa. Dalam tata bahasa Arab jenis kelamin itu ada dua. Yang pertama muzakkar, yang kedua muannas. Muzakkarun laki-laki, muannatsun perempuan berdasarkan tata bahasa. Coba lihat, oleh karena kita sudah biasa menuliskan kata ini, kita tidak perlu kasih harokat lagi. Tidak perlu lagi dhammah, fathah, kemudian tasydid, fathah, kemudian tanwin muzakkarun. Nah, cukup kita ini begini. Kemudian muannatsun juga demikian. Ini perempuan. Coba lihat. Tabibun itu seorang dokter, itu kata benda ya. Itu muzakkar. Muannatsnya tabibatun. Masih ingat cara merubah bentuk muzakkar ke bentuk muannats? Ya, huruf terakhir itu difathahkan. Huruf terakhir itu ba. Tabiba tambahkan tamar mutah. Harakat tamar mutah sama dengan ini. Kayak ini ini pun tabibatun. Nah, tabibun ini bisa diubah dari laki-laki ke perempuan dan sebaliknya dari perempuan ke laki-laki oleh karena dia merupakan kata benda yang menunjukkan profesi atau status. Tidak demikian halnya qalamun. Qalamun ini ya kata benda munsharif, bertanwin, dia itu muzakkar. Mengapa dia muzakkar? Oleh karena dia tidak menyandang tanda muannats ya. Ini tidak bisa kita ubah ke dalam bentuk muannats. Oleh karena qalamun itu bukan profesi atau status. Kalau bisa, maka bentuk muannatsnya menjadi
qalamatun. Tapi qalamatun itu nggak ada. Ya, nggak ada artinya qalamatun itu. Kemudian Muhammadun. Muhammadun ini kata benda muzakkar, ya, kata benda muzakkar, oleh karena dia nama laki-laki. Muhammadun itu tidak bisa diubah ke dalam bentuk muannas. Jadi nama laki-laki itu tidak bisa diubah ke dalam bentuk muannas. Sebenarnya nama perempuan juga tidak bisa diubah ke dalam bentuk muzakkar. Untuk itu saya perlu menjelaskan satu konsep. Ini pahami nih konsep ini. Dalam setiap bahasa sebetulnya, dalam setiap bahasa kata benda itu ada yang dinamakan kata benda jenis. Nah, coba lihat kata benda jenis dalam bahasa Inggris ia disebut common noun, atau dalam bahasa Arab ismul jinsi, kata benda jenis. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kata benda nama, KB nama. KB nama dalam bahasa Arab itu disebut ismul alam. Ismul alam, ismul alami. Ingat, alami itu nama, ya. Nah, dalam bahasa Inggris dia sebut proper noun. Proper noun. Nah, contoh, ismul jinsi itu Madinatun misalnya. Madinatun itu kota. Kota itu masih bersifat umum. Jadi kota itu bisa Kairo, bisa Washington, bisa London, dan sebagainya. Kemudian kalau Al-Qahirah, ini kota yang sudah spesifik. Ini nama dari Madinah, ini nama dari kota. Oleh karena itu Al-Qahirah itu, kebetulan Al-Qahirah itu beralif lam, ya, perhatikan itu. Nah, kita sebut apa? Kata benda nama atau ismul alami. Nah, kalau rojulun itu laki-laki, men. Itu masih bersifat generic, masih bersifat umum. Men itu bisa Ahmad, bisa Muhammad, bisa Zaid, dan sebagainya. Nah, tapi kalau sudah Muhammad, ini sudah mengacu pada rojul tertentu, rojul yang namanya Muhammad. Jadi rojul itu disebut ismul jinsi atau kata benda biasa atau common noun, sedangkan Muhammadun itu disebut kata benda nama. Nah, ini di sini ismul alami kata benda nama, ya. Misalnya Zaidun, Faisalun, ini bertanwin. Zaidun bertanwin, Faisalun bertanwin. Kemudian Nu'manu ini tidak bertanwin, tapi dia nama, tidak bertanwin. Jadi nama yang berakhir dengan anu itu ghairu munsharif, ya. Affanu, Marwanu. Ini semuanya disebut ismul alam. Jadi ini Muhammadun ini ismul alam. Ismul alam. Ismul alam itu tidak bisa diubah dari laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Sebab Muhammad itu pasti laki-laki, nggak ada Muhammad perempuan, ya. Pada edisi 13 nanti kita akan melihat isim apakah munsharif maupun ghair munsharif dari sisi ketertentuan. Jadi Muhammadun ini nanti ini ma'rifah. Jadi walaupun Muhammadun itu bertanwin, kan begitu kan? Sebelumnya dijelaskan bahwa kata benda bertanwin itu masuk nakirah. Tapi ini masuk ma'rifah oleh karena dia ilmul alam. Oleh karena ismul alam. Oleh karena dia kata benda nama. Jadi nanti akan kita pelajari bahwa kata benda nama walaupun bertanwin dia ma'rifah. Ya, dia ma'rifah nanti itu. Kemudian ini Maryamu. Maryamu ini ya jelas kata benda nama, ya. Dia nama perempuan, muannats. Ini pun tidak bisa diubah ke dalam bentuk mudzakkar. Tidak bisa diubah. Sebab Maryam itu pastilah perempuan, enggak ada Maryam laki-laki. Muhammad itu pastilah laki-laki, tidak ada Muhammad perempuan. Tapi kalau tabibun ini kata kerja biasa. Tabibun dokter laki-laki, pasti ada dokter perempuan, ya. Mari kita pahami ini, konsep-konsep ini, insyaallah dengan demikian kita nanti sudah siap untuk mempelajari prasa. Prasa itu gabungan kata, ya. Sebelum kita sampai ke kalimat. Kemudian coba kita lihat kata benda ghairu munsharif, kata benda yang tidak bertanwin menurut gender.
Kalau ini tadi kata benda munsharif, ini kata benda ghairu munsharif. Nah, misalnya Imranu ini ghairu munsharif, tidak bertanwin ya. Ini nama laki-laki. Ingat, ismul alam, ini termasuk ismul alam, kata benda nama tidak bisa diubah dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya dari perempuan ke laki-laki. Jadi muannats nggak ada. Nggak ada. Kemudian Maryamu, nama perempuan, ismul alam, tidak bisa diubah ke mudzakkar. Kemudian masajidu. Coba lihat masajidu dalam episode 9 kalau nggak clear ya. Episode 9 sewaktu kita mempelajari isim-isim ghairu munsharif, ini masajid ini salah satu isim ghairu munsharif. Ini kata benda. Kata benda apa? Ini kata benda tidak bertanwin ya. Masajidu bukan masajidu. Ini bentuk jamak. Bentuk jamak. Jadi nanti akan kita pelajari kalau kita sudah mengidentifikasi KBKS menurut bilangan, kita akan mengidentifikasi bahwa kata benda atau kata sifat jamak itu banyak yang tidak bertanwin. Salah satu ini ya. Kalau kata sifat misalnya fuqara'u, aghniya'u. Ini masjid. Sehubungan dengan masjid ini, ada satu lagi konsep yang harus kita fahami dan hafalkan. Ini konsep ini. Jam'un ghairu aqilin. Jam'un ghairu aqilin. Tadi konsep baru yang pertama tadi ismul alami ya, kata benda nama. Sekarang jam'un ghairu aqilin. Jam'un ghairu aqilin artinya jamak. Ini jamak, ghair itu tidak, aqilin berakal. Jamak tidak berakal. Nanti bentuk jamak itu ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Misalnya petani-petani itu jamak tak? Petani-petani itu berakal atau tidak? Berakal. Petani itu punya akal. Pedagang-pedagang, pelajar-pelajar, guru-guru itu jamak berakal. Jam'un aqilun ya. Ini spesifik, jamak tidak berakal. Misalnya masajidu. Masajidu itu masjid-masjid. Itu bentuk jamak. Masjid punya akal enggak? Masjid enggak punya akal, oleh karena dia benda mati. Nah, ini disebut jam'un ghairu aqilin. Ya, jam'un ghairu aqilin. Contoh lagi madarisu. Dalam pelajaran sebelumnya kita pelajari bahwa madarisu itu bentuk jamak dari madrasatun. Madrasatun sebuah sekolah, dia bertanwin. Tapi jamaknya madarisu, sekolah-sekolah tidak bertanwin. Jadi madarisu itu termasuk jam'un ghairu aqil. Mafatihu, kunci-kunci, masih ingat itu kunci-kunci. Dia bentuk jamak dari miftahun. Nah, jadi ini jamak tidak berakal ya. Mafatihu jamak tidak berakal. Sehubungan dengan itu dimunculkan dalil. Ini dalil yang harus diingat bahwa jamak-jamak tidak berakal itu dinisbatkan kepada perempuan. Jadi jamak-jamak tidak berakal itu dinisbatkan kepada perempuan. Berarti masajidu itu muannas. Berdasarkan dalil itu, masajidu muannas. Mafatihu, kunci-kunci jamak tidak berakal itu masuk kelompok muannas. Nah, ini pun tak bisa diubah ke dalam bentuk mudzakkar. Ini pun tidak bisa diubah ke dalam bentuk mudzakkar, ya kan? Nah, contoh berikutnya Muawiyatu ini juga ismul alam. Ini kata benda nama Muawiyah, dia tidak bertanwin, dia nama laki-laki. Ingat, bukan nama perempuan meskipun dia bertamar buthah. Ini ismul alam, nggak bisa diubah dari perempuan ke laki-laki maupun dari laki-laki ke perempuan. Oke, kemudian poin berikutnya kita lihat kata sifat munsharifun. Jadi kalau 1, 2 itu kata benda, maka yang ketiga ini kata sifat. Kata sifat munsharifun artinya kata sifat bertanwin. Coba lihat ini mudzakkar, ini muannats. Dia semua kolom terisi penuh, nggak ada yang kosong. Ini nggak ada yang kosong. Kalau ini kosong, ini ada, ini kosong. Ini pun ada yang kosong kan. Tapi kalau kata sifat itu mudzakkar selalu ada, muannats selalu ada. Kenapa begitu? Sebab menurut pelajaran sebelumnya
kata sifat selalu dapat diubah dari laki-laki ke perempuan, dari perempuan ke laki-laki. Jadi kata sifat itu selalu punya laki-laki, punya perempuan. Ya kan? Nah, contoh, jamilun itu kata sifat. Jamilun itu bisa berarti tampan, ya. Jamilun itu bisa berarti tampan. Dia itu jelas muzakkar. Oleh karena dia tidak menyandang tanda-tanda muannas, ya. Jamilun tampan. Ini kata sifat, bisa diubah ke muannas. Bagaimana mengubahnya? Fathahkan harakat huruf akhir. Fathahkan huruf akhirnya lam, kalau kita fathahkan menjadi jamila, tambahkan ta marbutah. Jadi ini un, jadi jamilatun. Jadi jamilun itu tampan, jamilatun itu cantik, ya. Cantik. Ini sifat perempuan, ini sifat laki-laki. Nah, kemudian kalau kita tambahkan alif lam ke kata sifat jamilun, dia menjadi al-jamilu. Al-jamilu adalah kata sifat ma'rifah, oleh karena dia beralif lam, ya, dia beralif lam. Apa arti al-jamilu? Al-jamilu artinya sama saja dengan jamilun. Kalau jamilun itu tampan, maka al-jamilu juga tampan. Kemudian kalau kita ubah al-jamilu ke dalam bentuk muannas, maka ya gunakan rumus itu. Fathahkan huruf akhirnya itu lam, kita fathahkan menjadi al-jamila, tambahkan ta marbutah, ya. Kemudian harakat ta marbutah itu sama dengan ini, al-jamilatun. Jadi jamilun itu tampan, ya, jamilun itu tampan, al-jamilu juga tampan, al-jamilatu itu cantik, ma'rifah. Jamilatun cantik, ma'rifah. Kemudian wasi'un itu luas. Ingat di edisi sebelumnya tampil wasi'an kata sifat nakirah mansub, ya. Wasi'un artinya luas. Kalau kita ubah ke muannas, ini muzakkar. Kalau kita ubah ke muannas, fathahkan huruf akhirnya ain, wasi'ah, tambahkan ta marbutah, wasi'atun. Kalau wasi'un ini kita tambahkan alif lam, dia menjadi al-wasi'u. Wasi'un berubah menjadi al-wasi'u. Artinya sama aja dengan wasi'un. Bedanya wasi'un itu nakirah, al-wasi'u itu ma'rifah. Ingat, alif lam yang disandangkan kepada kata sifat tidak mengandung makna tersebut atau itu. Kemudian tanwin yang disandangkan kepada kata sifat juga tidak mengandung makna sebuah, seorang, dan sebagainya. Jadi wasi'un artinya luas, al-wasi'u juga artinya luas. Kemudian kalau kita ubah al-wasi'u ke dalam bentuk muannas, dia menjadi gunakan rumus, fathahkan huruf akhir, al-wasi'u menjadi al-wasi'ah, tambahkan ta marbutah, al-wasi'atun. Ya, jadi kata sifat itu selalu dapat diubah dari laki-laki ke perempuan dan sebaliknya, dari perempuan ke laki-laki. Coba kita lihat ini, jamilatun. Kalau kita ubah ini ke dalam bentuk laki-laki, caranya bagaimana? Hilangkan ta marbutah. Hilangkan ta marbutah, dia menjadi jamil ini lam huruf akhir. Kemudian huruf akhir itu kita beri harakat sesuai dengan ini, jamilun, ya. Begitu. Ya, kemudian poin 5, ini kata sifat ghairu munsharif, kata sifat yang tidak bertanwin, ya. Masih ingat itu, kata sifat yang tidak bertanwin itu meliputi kata sifat yang merupakan nama dari warna-warna dasar. Misalnya merah, ahmaru, ya, putih, abyadu, hitam, aswadu, dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, kata sifat yang berakhir dengan anu. Nah, ini kata sifat yang berakhir dengan anu. Za'lanu. Apa arti za'lanu? Za'lanu itu kecewa, disappointed, annoyed, ya. Dalam bentuk ini za'lanu tidak beralif lam, ya, tidak beralif lam. Kalau kita tambahkan alif lam, dia menjadi az-za'lanu. Jadi huruf akhirnya itu tetap tidak bertanwin. Oleh karena ini termasuk ghairu munsharif.
Atsyanu itu artinya haus, ya. Kalau kita pakai alif lam dia menjadi al-atsyanu. Haus juga, ya, haus juga. Haus juga. Ini nanti akan kita dalami pada edisi ini 12, 13, 14. Nah, coba perhatikan ini. Jadi za'lanu itu bisa kita tambahi alif lam, ya. Za'lanu kalau tambahi alif lam, az-za'lanu. Atsyanu kalau kita tambahi alif lam menjadi al-atsyanu. Ingat, za'lanu itu nakirah. Oleh karena dia tidak beralif lam, ya. Tapi kok tidak bertanwin, memang dia tidak boleh bertanwin, ghairu munsharif. Apa bentuk muannats dari kata sifat yang berakhir dengan anu? Ingat itu. Dia mengacu pada pola fa'la. Ya, fa'la dia berakhir dengan alif maksurah, ya, alif maksurah. Jadi za'lanu bentuk muannatsnya za'la. Ya kan? Za'la. Az-za'lanu, ya, az-za'lanu bentuk muannatsnya ini za'la tambahi alif lam, az-za'la. Coba lihat ini za'la itu huruf pertamanya zaid. Zaid itu termasuk huruf matahari. Huruf matahari, al-hurufu syamsiyah. Manakala kita tambahkan alif lam ke huruf matahari, maka dalam tulisan lam itu gundul, tidak menyandang harokat apapun. Coba lihat ini, lam ini gundul, nggak ada harokatnya. Kemudian huruf matahari itu dalam hal ini zai itu bertasydid, ya kan? Tasydid menunjukkan bahwa huruf di bawah tasydid itu ada dua. Jadi zaid itu ada dua. Zaid yang pertama zaid asli ini aslinya seperti ini satu. Zaid yang kedua itu asimilasi atau leburan dari lam. Lam masuk ke situ. Ya, lam masuk ke situ. Jadi zaid menjadi dua. Jadi dia menjadi az-za'la. Jadi bentuk muannats dari kata sifat yang berakhir dengan anu, huruf akhirnya itu ini merupakan apa ini? Ini merupakan alif maqsurah. Alif maqsurah atau ya kita ini alif bengkok saja. Alif bengkok. Dia merupakan huruf ya tapi tanpa titik, ya. Jadi ini baca za'la, az-za'la, atsyanu, bentuk muannats ya atsya kalau ditambahkan alif lam al-atsya. Al-atsya itu bentuk muannats dari al-atsyanu. Nanti pada edisi 14 kita akan melihat i'rab dari isim ghairu munsharif. I'rab dari ghairu munsharif. Nanti ini sekadar ini saja dulu ilustrasi. Za'lanu itu marfu oleh karena berakhir dengan dhammah. Kalau fathahnya itu, kalau mansubnya za'lana, majrurnya juga za'lana, bukan za'lani. Itu nanti, ya. Saya kira cukup sekian untuk kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada edisi berapa? Edisi 13, ya. Pada edisi 13 pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.